apakah pohon zakum itu ada di dunia? Banyak tersebar pohon zakum yang bunganya mirip gambar syaitan menurut anggapan manusia. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Para sahabat Idwa TV dan Gunawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat ketemu lagi di video kali ini. Semoga dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, alangkah baiknya bagi kalian yang tombolnya masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi video berikutnya. Di like, di komen-komen, di ruang komennya ya, dan di-share kepada teman-teman semuanya supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi tentang video ini. Dan yang terpenting jangan di-skip ya, supaya kalian dapat menyaksikan video ini dengan lengkap. Seperti di video yang sebelumnya, yaitu mengenai pohon zakum yang merupakan pohon neraka. Sekarang ini dihebohkan dengan adanya pohon zakum tersebut, seperti yang telah kami ceritakan di video sebelumnya. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat penjelasan dalam Al-Quran mengenai pohon zakum ini. Quran surat As-Saffat ayat 62-63. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai fitnah atau ujian bagi orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan pohon itu tumbuh dari dasar neraka. Pohon itu sangat jelek sebagai makanan orang kafir, seperti yang Allah jelaskan di ayat berikutnya. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka, mayangnya seperti kepala syaitan. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Allah menyebutkan pohon zakum itu sebagai fitnah bagi orang zalim karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan informasi tentang pohon zakum, manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama mengimani dan meyakini kebenaran berita yang beliau sampaikan, itulah orang-orang yang beriman. Sedangkan kelompok kedua mengingkari dan menolaknya dengan berbagai pertimbangan menggunakan logika mereka. Logika mereka bertanya, bagaimana mungkin pohon bisa tumbuh di dasar neraka yang apinya menyala-nyala? Ya, itu hanya ilusi belaka, nggak mungkin terjadi. Alasan lainnya yang membuat mereka mengingkari pohon itu, informasi mengenai keberadaan pohon itu semakin membuat mereka jadi kafir. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 60, Allah menyebutkan pohon ini sebagai pohon terlaknat atau pohon terkutuk. Kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pohon terkutuk dalam ayat di atas adalah pohon zakum, berdasarkan kesepakatan ahli tafsir, tafsir Ibnu Katsir 5/2.
Ayat ini diturunkan dalam rangka memperingatkan kepada orang-orang kafir atau orang-orang zalim akan ancaman di akhirat. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada mereka kejadian luar biasa yang beliau jumpai selama Isra Mi'raj, diantaranya pohon zakum. Mereka akan diberi makanan pohon terlaknat atau terkutuk yang tempatnya di neraka. Namun itu justru membuat mereka semakin kafir atau semakin durhaka. Tafsir As-Sa'idi. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat ini, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang pohon zakum, Abu Jahal langsung berkomentar. Begini komentar Abu Jahal. Sini ambil kurma sama krim susu. Lalu dia mengunyah kurma dan krim itu sambil mengatakan, tazak kamu, telan ini. Kami tidak kenal istilah zakum selain ini. Itulah kesombongan Abu Jahal. Kita lihat lagi penjelasan di dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 43 sampai dengan 46. Allah sebut zakum sebagai ta'am al-athim, yang bermakna makanan tukang maksiat. Makanan ini bisa menghancurkan isi perut. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang banyak dosanya. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Allah sebut pohon ini sangat panas ketika dimakan seperti makan minyak mendidih. Itu kata Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas. Andai setetes getah pohon itu turun ke bumi, akan merusak semua kehidupan penduduk bumi. Tafsir Ibnu Katsir 7-260. Selanjutnya kita lihat penjelasan Quran surat Al-Waqi'ah ayat 51 sampai dengan 53. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Setelah menjalani siksaan yang demikian mengerikan, mereka sangatlah kelaparan, membuat mereka terpaksa makan pohon zakum. Bentuknya jelek dan merusak isi perut. Seperti pertanyaan di video sebelumnya, apakah pohon zakum itu ada di dunia? Banyak tersebar pohon zakum yang bunganya mirip gambar syaitan menurut anggapan manusia. Di Google banyak, kalian silakan searching bentuk pohon zakum. Tapi timbul pertanyaan lagi, apakah pohon yang tersebar itu yang saat ini menjadi heboh tumbuhnya pohon zakum tersebut, apakah benar itu pohon zakum? Pohon zakum yang diberitakan dan tersebar di media sosial itu memiliki nama dried snapdragon flower. Keren kan namanya kan? Sebelum kita mempercayai apakah itu benar pohon zakum atau bukan, kita lihat kembali. Satu, Allah sebut pohon zakum tumbuh di dasar neraka. Sesungguhnya pohon itu adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka. Artinya, pohon yang Allah ceritakan di sini bukanlah pohon dunia, tapi pohon akhirat. Allah tumbuhkan dari dasar neraka. Yang kedua, ketika informasi tentang zakum ini disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang kafir mengingkarinya, yang menunjukkan mereka tidak pernah kenal istilah zakum sebelumnya. Selain seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal tadi, zakum dari kata azqama yang artinya menelan. Jika pohon itu sudah ada, mereka akan memahami gambaran pohon yang dimaksud. Tapi ternyata kata zakum merupakan mereka samakan dengan makna kata azqama yang artinya menelan. Yang ketiga, wajah syaitan memang jelek, tapi siapa yang tahu wajah syaitan yang aslinya? Gambar wajah dengan menampakkan 2 lubang mata dan 1 lubang mulut
atau ada tanduk-tanduknya, itu hanyalah ilustrasi manusia tentang wajah syaitan. Tapi tentu saja kita tidak tahu pasti mana setan yang sebetulnya. Allah menyebut mayang pohon zakum seperti kepala syaitan. Tapi syaitan itu ada. Tidak ada masalah mengenai amal atau konsekuensi amal untuk informasi tentang pohon zakum. Selain kita wajib meyakini dan mengimani kebenarannya pohon zakum tersebut dan menumbuhkan rasa takut terhadap neraka, sehingga kita berusaha untuk lebih waspada dalam menjalani hidup di dunia ini. Pohon zakum adalah pohon yang tumbuh di neraka, jadi kemungkinan besar tidak akan tumbuh di dunia, karena Allah menceritakan bahwa pohon zakum itu adalah simbol dari tumbuhan, atau menceritakan tentang tanaman yang ada di dasar neraka dan merupakan makanan bagi orang-orang penghuni neraka atau orang-orang zalim. Untuk itu, hindarkanlah dan selamatkanlah diri kalian, keluarga kalian dari siksa api neraka. Wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.